kita langsung saja. Yang pertama adalah pembagian volume paru. Nah, untuk volume paru ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah volume tidal. Volume tidal adalah volume udara yang diinspirasi atau diekspirasi pada setiap kali pernapasan normal. Ini untuk besarnya kurang lebih 500 ml pada rata-rata orang dewasa. Jadi untuk volume tidal ini adalah volume napas kita biasa, menarik dan mengeluarkan napas. Kemudian yang kedua, ada volume cadangan inspirasi, yaitu volume udara ekstra yang diinspirasi setelah volume tidal dan biasanya mencapai kurang lebih 3000 ml. Nah, misalnya kita menarik napas. Kemudian setelah menarik napas, kita tahan. Setelah kita tahan, kita tarik lagi napas kita. Nah, itulah yang disebut dengan volume cadangan inspirasi. Kemudian yang ketiga, ada volume cadangan ekspirasi. Adalah jumlah udara yang masih dapat dikeluarkan dengan ekspirasi maksimum pada akhir ekspirasi normal. Nah, misalnya kita keluarkan napas normal, kemudian kita tahan, setelah ditahan kemudian kita keluarkan napas lagi, jadi tanpa ada jeda menarik napas. Jadi keluarkan, tahan, dan keluarkan lagi. Nah, itulah yang disebut dengan volume cadangan ekspirasi. Untuk besarnya yaitu kurang lebih 1100 ml. Kemudian yang keempat itu ada volume residu, yaitu volume udara yang masih tetap berada di dalam paru-paru setelah ekspirasi kuat. Nah, jadi untuk yang tadi kan untuk cadangan ekspirasi itu kita keluarkan napas, kita tahan, dan kita keluarkan sampai kita tidak kuat mengeluarkan. Nah, walaupun kita mengeluarkannya sudah tidak kuat lagi mengeluarkan udara, tapi di paru-paru itu tetap ada udara, yaitu besarnya kurang lebih 1200 ml. Dan inilah yang disebut dengan volume residu. Itu menurut Guyton 2007. Kemudian yang berikutnya ada pembagian kapasitas paru-paru. Yang pertama adalah kapasitas inspirasi. Sama dengan volume tidal, cuman ini ditambah dengan volume cadangan inspirasi, yaitu besarnya 3500 ml dan merupakan jumlah udara yang dapat dihirup seseorang mulai pada tingkat ekspirasi normal dan mengembangkan paru-paru sampai jumlah maksimum. Jadi untuk kapasitas inspirasi ini adalah total dari jumlah inspirasi normal ditambah dari ini volume cadangan inspirasi. Nah, maka hasilnya disebut dengan kapasitas inspirasi. Kemudian yang berikutnya ada kapasitas residu fungsional, yaitu sama dengan kapasitas volume inspirasi ditambah dengan volume residu. Nah, besarnya yaitu 2300 ml. Jadi kita ingat saja bahwa tadi volume cadangan inspirasi, nah ini volume cadangan inspirasi 3000 ditambah dengan volume residu 1200, kurang lebih yaitu 4200, kurang lebih 2300 ya, maaf salah, volume residu dengan volume cadangan inspirasi. Jadi maaf, bukan volume inspirasi tapi volume cadangan inspirasi. Kemudian yang berikutnya ada kapasitas vital. Kapasitas vital ini dalam volume cadangan inspirasi itu ditambah dengan volume tidal ditambah dengan volume cadangan ekspirasi. Besarnya yaitu kurang lebih 4600 ml dan merupakan jumlah udara maksimal yang dapat dikeluarkan dari paru setelah terlebih dahulu mengisi paru secara maksimal dan kemudian mengeluarkannya sebanyak-banyaknya. Ini menurut Guyton 2007. Kemudian yang berikutnya ada kapasitas vital paksa atau forced vital capacity, adalah volume total dari udara yang dihembuskan dari paru-paru setelah inspirasi maksimum yang diikuti oleh ekspirasi paksa minimum.
Hasil ini didapatkan setelah seseorang menginspirasi dengan usaha maksimal dan mengekspirasi secara kuat dan juga cepat. Ini menurut Ganong 2005. Kemudian ada volume ekspirasi paksa atau VIP atau Force Expiration Volume in 1 second. Adalah volume udara yang dapat dikeluarkan dengan ekspirasi maksimum per satuan detik. Hasil ini didapat setelah seseorang terlebih dahulu melakukan pernapasan dalam dan inspirasi maksimal yang kemudian diekspirasi secara paksa sekuat-kuatnya. Dan semakin maksimal mungkin, dengan cara ini kapasitas vital seseorang tersebut dapat dihembuskan dalam 1 detik. Kemudian yang berikutnya ada kapasitas paru total. Sama dengan kapasitas vital, cuman ini ditambah dengan volume residu. Besarnya adalah 5.800 ml. Dalam volume maksimal di mana paru dikembangkan sebesar mungkin dengan inspirasi paksa. Volume dan kapasitas seluruh paru pada wanita kurang lebih 20-25% lebih kecil daripada pria dan lebih besar daripada atlet, orang yang bertubuh besar daripada yang bertubuh kecil, dan tenis. Ini menurut Guyton 2007. Dalam 1 kali menarik dan menghembuskan napas, volume udara yang keluar masuk paru-paru adalah sekitar 500 ml. Volume ini disebut volume tidal. Lazimnya, seseorang dapat menghirup udara lebih banyak daripada volume tidal. Volume udara maksimal dalam 1 tarikan napas adalah berkisar antara 2.100 ml sampai dengan 3.100 ml. Volume ini disebut volume cadangan inspirasi. Hal yang sama juga berlaku ketika seseorang menghembuskan napas. Volume udara maksimal dalam 1 hembusan napas disebut volume cadangan ekspirasi, yang besarnya sekitar 1.200 ml. Bahkan, jika kita mencoba menghembuskan napas sekuat-kuatnya, masih ada udara yang tetap berada di dalam paru-paru dan tidak ikut keluar. Hal ini disebut volume residu, yaitu sebesar 1.200 ml. Volume residu ini penting karena memungkinkan pertukaran gas secara terus-menerus, bahkan ketika sedang bernapas dan membantu menjaga alveoli tetap terbuka atau menggembung. Pada laki-laki yang sehat, jumlah total udara yang dapat dipertukarkan dalam paru-paru adalah sebesar 4.800 ml. Dan hal ini disebut kapasitas vital, yaitu penjumlahan total dari volume tidal, volume cadangan inspirasi, dan volume cadangan ekspirasi. Jika kapasitas vital ini dijumlahkan dengan volume residu, maka akan diperoleh kapasitas total paru-paru yang mampu menampung jumlah total udara, yaitu sebesar 6.000 ml. Kapasitas total paru-paru ini dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain usia, jenis kelamin, besar tubuh, dan kondisi fisik seseorang. Komite. Dari tadi kita tunggu kok, lama sekali kok. Belum rokok itu. Kenapa kok itu dari tadi batu-batu terus kok? Wah, kurang Tommy juga ini beberapa hari yang lalu itu batu-batu terus kak sampai sekarang. Oh, gara-gara rokok mungkin. Bisa jadi. Nah, itu nih. Kalau sebelum kau merokok, pahami dulu apa yang marak dibicarakan di masyarakat. Itu penyebab kematian terbesar di dunia itu rokok. Maka dari itu, beberapa peneliti sudah mengemukakan bahwa bahaya rokok dapat menyebabkan kanker payudara, kanker bibir, kanker tenggorokan, asma, kanker paru-paru, dan lain-lain. Nah, adapun bahaya kimia dalam rokok, yang pertama asam asetat, amonium, karbon monoksida, lead, tal, nikotin, apalagi pas ya,
Adapun efek yang merasakan toh, yang pertama itu tekanan darah serta detak jantungmu itu meningkat. Tapi aliran darah dalam pembuluh darahmu, kapiler kami itu berkurang. Yang kedua itu kadar oksigen dalam darah berkurang karena karbon monoksida yang ada pada darah mengalami peningkatan disebabkan karena asap rokok. Yang ketiga, beberapa bahan kimia yang terkandung pada asap rokok menyebabkan rambut-rambut halus dari saluran pernapasan rusak. Kemudian yang keempat, serta sistem imun atau kekebalan tubuh melemah sehingga membuat kamu merasa cepat capek. Terima kasih Le teman atas sarannya. Nah, begitu. Lanjut Mi lagi he. Dari tadi terus bikin mau kok bahas. pertanyaan. Oh, sampai di mana Mi tadi dibahas? Tadi suruh bikin pertanyaan nah. Ke Begini. Bapak. Masih mau ke Maroko kan? Enggak mau minta bah. Kau mau ke toh? Lanjut Mi pertanyaannya tadi. Sampai di mana tadi situ? Berapa persen oksigen dalam darah? Ada Mi. Kamu kan lanjut ya. Cari. Aku cari juga di sini. Yang terikat oleh hemoglobin atau HB eritrosit. Yang terikat oleh hemoglobin atau HB eritrosit. Kenapa kok? Ih, susah nafas buku itu. Ih, makan damu kasma. Makan damu kok yang berhenti merokok. Makanya itu toh. Berhenti mau ke merokok karena kena mau ke asma atau dispena kapang. Hal itu toh bisa terjadi karena oksigen dalam tubuhmu lebih banyak daripada membutuhkan. Sedang ada mau ke situ ya? Jangan aku dulu. Berhenti lalu merokok depan. Ditanya.